Bayi Sutra dan Api Sang Sadu. Bayi Sutra adalah seorang fakir yang telah memperoleh pencerahan. Matanya celik, bisa melihat yang tidak terlihat secara nyata. Ia juga sangat tegas dan berani. Pada suatu hari, temannya datang kepadanya. Seorang sadu yang ternama telah datang ke daerah kita. Ia sangat dihormati banyak orang di daerah ini. Kata temannya, mari kita pergi menemuinya. Bayi Sutra setuju. Lalu mereka berjalan ke pondok sang sadu. Setibanya di sana, mereka menyapanya dengan membungkuk dalam-dalam di hadapannya. Terpujilah Tuhan yang Maha Pengampun, kata mereka berdua. Sang sadu membalas sapaan mereka dan menyuruhnya mereka duduk di dekatnya. Setelah berbasa-basi, lalu mereka terdiam. Setelah tidak mengatakan apa-apa selama beberapa menit, Bayi Sutra berkata, "Apakah sang sadu punya api? Saya perlu api." "Tidak, sekarang ini saya tidak punya api." Sekali lagi mereka terdiam. Beberapa menit kemudian Bayi Sutra bertanya lagi, "Wahai sadu, apakah engkau punya api?" "Saya sudah bilang tidak punya," kata sang sadu itu agak kesal. Namun jawaban ini agaknya sama sekali belum memuaskan Bayi Sutra. Karena itu ia segera bertanya lagi untuk ketiga kalinya, "Sang sadu, saya sangat memerlukan api. Harap beri saya sedikit api." Mendengar itu, sang sadu benar-benar marah. "Hai orang bodoh, jangan minta lagi. Tidakkah engkau mengerti apa yang ku katakan? Aku telah berkata 3 kali bahwa aku tidak punya api. Apakah itu belum cukup? Akankah engkau terus mengulang-ulang pertanyaan bodoh itu?" Jawab sang sadu penuh kesal. Bayi Sutra tetap diam dan sama sekali tidak terpengaruh. "Sang sadu, saya memang sangat membutuhkan api," katanya segera setelah sang sadu itu berhenti mendampratnya. "Apakah sang sadu yakin tidak punya api?" Sekarang sang sadu benar-benar murka. Ia mengambil sebuah tongkat, menghampiri Bayi Sutra dan memukulnya hingga tongkat itu patah jadi 2. Sambil tersenyum, Bayi Sutra berkata, "Sabar, sang sadu. Tidakkah sang sadu menyadari telah menjawab pertanyaan saya? Saya melihat dan mencium bau asap pekat sewaktu masuk dan melihatmu. Jadi saya tahu di sini ada api. Dan sekarang semua orang di sini dapat melihat bahwa api itu telah membumbung tinggi dan berkobar dengan dahsyatnya. Namun anehnya, sang sadu tetap berkata tidak punya api. Karena sang sadu sekarang mengerti apa yang dari tadi ada di benak Bayi Sutra, kemarahannya hilang. Ia tertunduk tersipu malu.
Terima kasih saudara atas pelajaranmu, katanya dengan rendah hati. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencamkannya dan memperbaiki kesalahanku, kata sang sadu sambil memegang kaki Bayi Sutra. Maafkan saya orang suci. Hikmahnya, toleransi adalah sebuah sikap yang sangat penting, sangatlah langka sekarang ini. Sedangkan kemarahan dipunyai sebagian besar orang, walau sudah terpelajar dan banyak ilmunya. Malah tidak tunduk atau tahu diri dan mempertontonkan kesombongannya bahwa dia mengetahui segalanya. Sangat munafik memang. Kemarahan yang menjadi karakter rajasik tanpa disadari kebanyakan orang. Kemarahan sangat mengusik ketenangan dan menghilangkan daya berpikir positif, membuat ketakutan dan hilangkan rasa damai yang diidamkan banyak orang. Perangai marah sangat merugikan diri sendiri. Muka kusam dan terlihat menakutkan. Banyak orang tidak bersimpati kepadanya. Jika orang bercermin saat marah, kelihatan wajahnya tidak menarik dan sulit bisa senyum sedikit pun. Cara terbaik untuk meredakan kemarahan adalah menyanyi, mendengar dan melihat yang lucu-lucu, atau pergi ke tempat yang sejuk, apa mandi atau tiduran, atau cepat ingat akan yang kuasa, sehingga pikiran tidak lagi kalut akibat marah. Kemarahan memusnahkan ketenangan, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kemarahan melemahkan, meruntuhkan, menghancurkan, dan menghilangkan semua sifat halus pikiran dan jiwa. Sanmat. Hikayat dari Timur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.